Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat datang di ibadah online GMS Semarang. Senang sekali kalau pada hari ini saya bisa menyapa Bapak Ibu Saudara. Dan percaya kalau hari ini kita semua akan mengalami lawatan Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali bergabung, kami ucapkan welcome home. Dan agar kita dapat selalu terhubung, Anda bisa mengikuti dengan cara memfollow atau mensubscribe akun Instagram atau YouTube kami GMS Semarang. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin saat ini sedang mengalami pergumulan dan perlu didoakan, atau saudara belum memiliki komunitas rohani, silahkan hubungi kami di nomor 08 222 390. Dan tahukah saudara bahwa memberikan persembahan adalah bagian dari ibadah kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, baik itu persembahan perpuluhan maupun persembahan ucapan syukur, Anda bisa memberikannya dengan cara transfer ke nomor rekening yang tertera di layar, atau Anda bisa memberikannya dengan cara scan QR code yang ada melalui aplikasi dompet digital yang Anda miliki. Dan pada hari ini kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Mari kita persiapkan hati kita. Perjamuan kudus akan dilaksanakan setelah pemberitaan firman Tuhan. Dan saat ini kita mau memulai ibadah kita pada hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, di dalam nama Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh beribadah. Tuhan, bawa kami masuk ke dalam hadirat-Mu agar kami bisa bertumbuh semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ini tahun di mana Roh Kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan Roh Kudus dulu. Lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough, terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat, lambat. Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan 1000 musuh itu quality, tapi Tuhan tidak berhenti di situ. 2 berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lebat. Gereja Mawar Sharon sekali mengayunkan tombaknya, berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi sampai 2030 300 gereja ini benar-benar terjadi. Mari kita bersama-sama tinggikan nama Dia, sebab Dia Allah yang setia dan benar. Haleluya. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, hidupku menyenangkan-Mu. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan.
Kami mau mencintai Engkau Tuhan, sebab Engkau terlebih dulu mencintai kami. Haleluya. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu.
Tuhan di dalamku, selama-lamanya. Sekali lagi nyanyikan dengan segenap hati, kita katakan di dalamku selama-lamanya. Sorak-sorai kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja ya Tuhan. Hati kami limpah dengan ucapan syukur karena kami tahu dan merasakan anugerah dan kebaikan Tuhan yang tak pernah berkesudahan, tak pernah berakhir dalam hidup kami, bahkan selalu baru setiap pagi, selalu baru setiap hari. Sehingga hati kami bergetar setiap kali kami mengingat kasih dan kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima pujian penyembahan kami menjadi sebuah ekspresi bagaimana kami bersyukur buat anugerah dan kebaikan Tuhan. Kami suka tinggal dekat hadirat-Mu. Oleh karena itu berbicaralah, bersabdalah ya Tuhan. Dimanapun kami berada, pendengarkan suara-Mu, jamah hati kami, jamah hidup kami. Kami perlu lawatan-Mu, kami butuh jamahan-Mu. Biarkan firman-Mu yang kami dengar menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Supaya kami tidak sesat di dalam perjalanan hidup kami. Berbicaralah, bersabdalah, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu, urapi setiap umat-Mu, berikan hikmat dan pengertian. Kami kembalikan semua pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Anda berada, kita bersyukur anugerah Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Dan pujian penyembahan yang tadi kita naikkan biarkan menjadi ekspresi bagaimana kita mengasihi Tuhan. Bagaimana kita mengucap syukur di dalam segala keadaan. Tahukah Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita menyediakan kasih karunia, menyiapkan mujizat demi mujizat dalam hidup kita setiap hari. Tapi kuncinya, rahasia yang harus kita temukan bagaimana cara kita mengaksesnya. Oleh karena itu, hari ini saya beri judul khotbah saya adalah mujizat dalam ucapan syukur. Mujizat dalam ucapan syukur. Kita meyakini, bahkan nanti kita akan melihat Alkitab mencatat peristiwa demi peristiwa. Bagaimana mujizat terjadi ketika hati kita, ketika mulut kita bersyukur kepada Tuhan. Selalu ada mujizat. Dan doa saya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda mengalami mujizat demi mujizat pertolongan Tuhan, kasih karunia demi kasih karunia ketika kita memiliki sikap hati yang benar. Mari buka Alkitab kita bersama-sama dari kitab 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mari baca bersama di tempat Anda masing-masing. Karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika menyuruh atau mengingatkan, memberi perintah bahkan untuk mereka mengucap syukur. Jemaat Tesalonika adalah jemaat yang tergolong usia rohaninya masih muda. Masih baru dirintis. Tetapi tidak sepi daripada aniaya, tidak sepi daripada masalah, tantangan, himpitan. Tapi jemaat di Tesalonika begitu on fire hatinya. Begitu menyala-nyala hatinya. Tidak menyerah di dalam tekanan yang menjepit hidup mereka. Bahkan Paulus menguatkan, memuji mereka. Bahkan terus menguatkan supaya mereka mengucap syukur. Di dalam kondisi apapun juga. Jemaat yang tergolong muda secara usia rohani baru saja dirintis. Tapi tak putus asa dalam perjalanan hidup mereka. Dan Paulus berkata mengucap syukur. Ada dua penekanan yang Paulus katakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Yang pertama, mengucap syukur itu harus, perhatikan, dalam segala hal. Apa maksudnya segala hal? Segala keadaan Bapak Ibu Saudara.
Perjalanan hidup kita bisa di bawah, kita merasa di lembah kehidupan, harus mengucap syukur kata Rasul Paulus. Mau kita di atas puncak kehidupan diberkati, rancangan kita berhasil, ide kita akhirnya bisa menjadi sebuah sesuatu yang berhasil dan mendatangkan keuntungan. Ketika kita di atas pun jangan lupa mengucap syukur. Mengucap syukur, catatan dari Rasul Paulus bagi jemaat Tesalonika, catatan Alkitab buat kita. Harus dalam segala hal, segala situasi kondisi. Mau terjepit, mau terbebas, mau di atas, mau di bawah. Mau enak, tidak enak, itu segala hal Bapak Ibu Saudara. Dan Paulus menekankan kembali dalam kalimat pasal ayat yang sama, dia berkata, itulah yang dikehendaki Allah. Bapak Ibu Saudara, ternyata mengucap syukur adalah kehendak Allah. Kalau kita berkata, Pastor Bernard, saya mau melakukan kehendak Allah. Ada beberapa hal kehendak Allah. Ada banyak hal yang merupakan kehendak Allah. Salah satunya merupakan kehendak Allah untuk kita bersyukur, mengucap syukur. Sehingga ketika kita mengucap syukur Bapak Ibu Saudara, kita sedang melakukan yang namanya kehendak Allah. Paulus berkata, itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Ternyata luar biasa sekali mengucap syukur. Dan anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen harus belajar. Kita harus belajar, saya harus belajar, Bapak Ibu Saudara harus belajar di dalam hal mengucap syukur. Karena itu ternyata kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Kita akan melihat mujizat dalam ucapan syukur, tapi sebelumnya kita akan perhatikan, kalau begitu apa sih lawan atau apa yang merupakan lawan atau yang bukan merupakan ucapan syukur. Supaya kita bisa belajar perbedaannya. Yang bukan merupakan ucapan syukur adalah bersungut-sungut. Lawan kata dari ucapan syukur. Lawan daripada hati yang penuh melimpah dengan terima kasih kepada Tuhan, grateful heart, adalah grumble, adalah bersungut-sungut. Dan bersungut-sungut mengerikan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita nanti perhatikan, Paulus menulis surat di dalam kitab 1 Korintus. Bersungut-sungut menjadi salah satu dari 4 dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel yang mendatangkan, perhatikan baik-baik, mendatangkan kehancuran, mendatangkan kebinasaan, kematian. Ada 4 dosa yang Rasul Paulus catat dalam 1 Korintus dan mengingatkan kita bagaimana bangsa Israel hidupnya betul-betul tidak melakukan kehendak Allah. 4 dosa itu adalah penyembahan berhala, percabulan, mencobai Tuhan, dan bersungut-sungut. Ada 4 dosa yang menjadi contoh bagi kita. Jangan ditiru dalam 1 Korintus 10 ayat 6-10. Jangan ditiru kata Rasul Paulus. 4 dosa yang dilakukan bangsa Israel mendatangkan kematian. Penyembahan berhala, mencobai Tuhan, percabulan, dan luar biasa namanya bersungut-sungut. Mari kita zoom in. Mari kita lihat dengan lebih jelas bagaimana peristiwa bersungut-sungut itu supaya kita bisa paham. Dan supaya kita justru mengambil sikap yang berbalikan, yang kebalikan dengan bersungut-sungut, yaitu mengucap syukur. Mari kita zoom in sebuah peristiwa bersungut-sungut dalam Bilangan 14 ayat 26 sampai ayat 30. Lagi berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Perhatikan 29, di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran. Yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Bahwasanya kamu tidak akan masuk ke negeri dengan mengangkat sumpah yang telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun.
Banyak peristiwa bangsa Israel bersungut-sungut. Salah satunya tadi perikop yang saya baca dalam Bilangan 14. Dalam Bilangan 14, latar belakang ceritanya, kisahnya adalah bangsa Israel. 12 pengintai itu mengintai kota Yeriko. 10 diantaranya berkata, kita pasti kalah. Kita seperti belalang di hadapan para raksasa itu. Itulah latar belakangnya Bilangan 14 yang saya baca. Dan perkataan 10 pengintai itu mengkamirkan iman daripada jutaan bangsa Israel. Mereka ketakutan, mereka gemetar, mereka merasa terjepit berhadapan dengan raksasa masalah yang mereka hadapi itu. Bapak Ibu Saudara, peristiwa mereka bersungut-sungut seringkali mirip dengan kondisi kita. Sebagai orang Kristen tak sepi daripada masalah. Sebagai anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, tak sepi daripada tantangan di dalam hidup kita kan. Namun respon kita menentukan. Hanya Yosua dan Kaleb yang mengambil respon yang tepat. 10 yang lain akhirnya mengkamirkan bangsa Israel. Bersungut-sungutlah mereka. Dan hasilnya mengerikan kalau kita perhatikan perikop itu bersungut-sungut. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, yang pertama membuat mereka tidak masuk dalam tanah perjanjian. Kalau kita mengembangkan sikap bersungut-sungut. Hati kita bersungut-sungut. Kemudian keluar dari ucapan kita bersungut-sungut. Bangsa Israel tak bisa masuk dalam tanah perjanjian. Tanah perjanjian berbicara mengenai janji Tuhan di dalam hidup kita. Bersungut-sungut membuat kita jauh daripada janji Tuhan digenapi. Bersungut-sungut membuat kita keluar daripada zona yang namanya mujizat dan anugerah Tuhan. Tahukah Bapak Ibu Saudara? Ketika kita sengaja bersungut-sungut, kita sedang keluar jalur yang namanya jalur kasih karunia, jalur mujizat. Betapa ruginya hidup kita ketika kita bersungut-sungut. Yang kedua yang terjadi lebih mengerikan lagi. Bukan hanya mereka tidak masuk dalam tanah perjanjian, mereka mati di padang gurun. Sungut-sungutnya kita, dengarkan baik-baik, membawa kematian. Bukan hanya janji Tuhan tidak digenapi dalam hidup kita, tetapi membawa kita di dalam kematian yang menakutkan, yang ironis sekali. Apapun kondisi kita Bapak Ibu Saudara, sama yang seperti bangsa Israel hadapi. Mereka berhadapan dengan musuh. Mereka berhadapan dengan tembok Yeriko yang tebal. Mereka berhadapan dengan bangsa yang berperang. Mereka merasa terjepit seperti belalang. Bukankah peristiwa ini mirip dengan kondisi yang kita alami? Seringkali sebagai orang Kristen kita mengalaminya, bukan? Tapi jangan bersungut-sungut Bapak Ibu Saudara. Peristiwa demi peristiwa dalam Alkitab dicatat bagaimana Tuhan membela umatnya. Tuhan menjagai umatnya. Dia tak pernah tinggalkan kita. Meskipun tantangan begitu besar. Meskipun mungkin benar kita seperti belalang di hadapan raksasa masalah yang membuat kita gemetar. Yang membuat hati kita ciut. Mungkin benar kondisinya masalahnya terlalu besar. Tapi tahukah dalam hati kita, dalam hidup kita. Ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada masalah problem yang kita hadapi. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di mana Bapak Ibu Saudara? Di dalamku, di dalam hidup Bapak Ibu Saudara juga. Di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalam Anda juga selama-lamanya. Raksasa masalah mungkin ukuran size-nya tantangan hidup kita mungkin besar. Entah ekonomi, keuangan, kesehatan, saya nggak tahu Anda satu persatu pergumulan tapi Roh Kudus tahu. Tapi size masalah kita gak sebanding dengan size Tuhan kita yang menciptakan alam semesta. Dia tinggal dalam hati saya, dia tinggal dalam hatimu. Dia terlebih besar.
Itulah yang seharusnya membuat kita tenang, bisa bersyukur, meskipun kondisi belum berubah. Meskipun raksasa itu masih mengintimidasi, masih menekan kita, mentertawakan kita. Tapi Yesus ada dalam hidup kita, dia gak pernah meninggalkan, membiarkan hidup kita Bapak Ibu Saudara. 10 pengintai itu gemetar. 10 pengintai itu mengkamiri iman jutaan atau minimal ratusan ribu bangsa Israel. Tapi tidak dengan Yosua, Kaleb. Bersungut-sungut membawa mereka tidak bisa masuk dalam tanah perjanjian. Saya khawatir banyak janji Tuhan yang Tuhan sudah ucapkan, yang sudah Tuhan berikan. Banyak firman yang ketika Anda baca melompat, Anda tahu itu janji spesifik Tuhan dalam hidupmu. Saya khawatir janji itu tidak digenapi. Bukan karena Tuhan ingkar janji. Bukan karena dia lupa. Tuhan gak pernah lupa janjinya. Dia gak pernah lupa akan firman-Nya. Sekali dia berfirman, dia menggenapi. Tapi yang meng-cancel siapa? Yang membatalkan siapa? Bukan dari pihak Tuhan, ternyata dari pihak kita Bapak Ibu Saudara yang membatalkan. Saya khawatir janji itu satu persatu dibatalkan bukan oleh Tuhan. Tapi oleh kita sendiri ketika kita bersungut-sungut. Bahkan sungut-sungut membawa kita keluar daripada jalur kasih karunia. Dan kita berujung kepada kematian yang mengerikan, yang mengenaskan. Bapak Ibu Saudara, hati-hati dengan sikap hati kita, hati-hati dengan ucapan mulut kita. Setiap kali masalah, problem kita hadapi, kita perlu ingat bahwa Yesusku jauh lebih besar. Bahwa Yesusku gak pernah meninggalkan. Bahwa Yesus kita dia setia. Dia pribadi yang begitu baik di dalam hidup kita. Dan peristiwa ini sengaja dicatat. Jujur apa adanya Alkitab kita untuk mengingatkan kita. Kalau kita bertanya, Pastor Bernard, seperti apa sih bersungut-sungut itu? Coba kita lihat ayat-ayat sebelumnya, Bilangan 14, ayat 2-4. Inilah bersungut-sungut itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang. Dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik bagi kami pulang ke Mesir? Ayat yang keempat, dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Seperti apakah bersungut-sungut? Seperti tadi yang saya baca ayat 2, 3, dan 4 dari Bilangan 14, itulah bersungut-sungut. Kalau saya buat resepnya, perhatikan ini resep bersungut-sungut. Yaitu mereka membandingkan dengan masa lalu. Mereka berkata, lebih baik di Mesir. Resep bersungut-sungut, Anda bisa catat. Ingredient yang pertama, bumbu yang pertama adalah bandingkan dengan masa lalu. Bumbu yang kedua, mempertanyakan Tuhan. Ayat 3 dikatakan, mengapakah Tuhan membawa kami ke sini? Dan resep bumbu yang terakhir yang ketiga, mereka mengangkat seorang pemimpin, mereka memberontak, gunakan kekuatan sendiri. Membandingkan masa lalu, meragukan Tuhan, mempertanyakan Tuhan, dan memberontak. Itulah resep bersungut-sungut. Bum, ketika 3 hal itu ada. Itulah yang namanya bersungut-sungut. Dan ketika 3 hal itu ada dalam hati kita, dalam mulut kita. Hati-hati perjalanan hidup kita. Makin jauh daripada tanah perjanjian. Makin jauh daripada kehendak Tuhan. Itulah resepnya. Resep ini harus dicatat. Tapi jangan dibuat masakan, jangan diramu jadi masakan dalam hidup kita. Kita harus perhatikan supaya 3 bahan ini, 3 ingredient ini tidak pernah akan kita ramu di dalam hidup kita. Tidak akan pernah kita lakukan. Karena ketika kita melakukan membandingkan dengan masa lalu, hidup tinggal di masa lalu. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang selalu membandingkan dengan masa lalu? Akhirnya hanya bernostalgia. Akhirnya hanya jadi monumen saja. Padahal Tuhan sedang melakukan movement pergerakan demi pergerakan. Yang dulu mahasiswa, yang dulunya anak youth,
bertobat sungguh-sungguh, Anda selalu membandingkan dengan masa lalu. Enak ketika youth dulu, enak ketika bertobat dulu, enak di gereja yang lama, enak di kota yang lama, selalu membandingkan seperti itu. Hati-hati. Ingredient yang pertama, sudah ada di hati kita. Lalu kita meragukan Tuhan, menyalahkan Tuhan, ingredient yang kedua. Lalu kemudian kita memberontak, ingredient yang ketiga. Ketika 3 ingredient itu ada, jadilah namanya masakan bersungut-sungut. Dan ending akhirnya mengerikan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya berharap justru kita sebaliknya melakukan hal yang benar seperti yang Tuhan mau. Apa itu? Mengucap syukur. Ingat Paulus berkata, mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya sengaja menjelaskan dulu bersungut-sungut, supaya kita makin tajam, makin fokus, makin paham apa artinya mengucap syukur. Dengan menjelaskan bersungut-sungut, kita makin fokus, makin tahu, oh berarti ucapan syukur adalah hal-hal yang berbeda dengan namanya bersungut-sungut. Kalau bersungut-sungut menghasilkan kematian. Bersungut-sungut membawa kita keluar daripada jalur namanya kasih karunia. Sebaliknya ucapan syukur membuat kita stay di dalam namanya jalan kasih karunia. Di dalam namanya jalan mujizat. Oleh karena itu selalu ada mujizat dalam ucapan syukur. Bahkan banyak mujizat, banyak pertolongan Tuhan dalam ucapan syukur. Itu yang saya doakan Anda alami di tengah-tengah kondisi enak tidak enak, di tengah-tengah kondisi terjepit, kondisi terbebas. Kita mengalami mujizat dan pertolongan daripada Tuhan. Karena ada mujizat dalam ucapan syukur. Itu yang menjadi doa saya. Anda alami itu. Tadi kita sudah belajar bersungut-sungut dari bangsa Israel. Mari langsung belajar daripada tokoh ahlinya soal mengucap syukur. Langsung dari siapa? Langsung dari pribadi Tuhan kita, namanya Tuhan Yesus. Yang 2000 tahun lalu berinkarnasi, mengambil rupa di dalam daging, jadi manusia sama seperti kita. Bedanya tak berbuat dosa. Mari kita langsung belajar daripada ekspertisnya. Orang yang terampil, mahir, ahlinya mengucap syukur, namanya Tuhan Yesus. Mari kita lihat banyak peristiwa sebetulnya. Tapi saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara 2 peristiwa saja. Bagaimana Yesus mengucap syukur. Mari kita lihat peristiwa yang pertama. Cerita yang sangat terkenal. Dalam Yohanes 6. Ayat yang ke-7. Lalu kita lihat ayat yang ke-9. Peristiwa yang sangat terkenal adalah 5 roti 2 ikan untuk memberi makan ribuan orang. Mari kita langsung belajar kepada ekspertisnya, ahlinya yang namanya Tuhan Yesus. Yohanes 6 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini sekalipun mereka masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Kita tahu kisahnya, Yesus melayani, Yesus berkhotbah. Ribuan orang, 5.000 orang laki-laki. Plus wanita plus anak diprediksi minimal 10.000. Minimal 10.000. Mereka datang berkerumun dan hari sudah sore. Gak ada makanan. Lalu kita tahu ceritanya kan. Yesus menyuruh murid-muridnya memberi mereka makan. Filipus, orang yang pintar hitung-hitungan. Dia berhitung. Dia berkata Yesus gak mungkin ngasih makan 5.000 orang laki-laki plus anak dan perempuan mungkin minimal 10.000. 200 dinar itu aja gak cukup. Sebagai informasi 1 dinar adalah gaji 1 hari pegawai. Kalau 200 dinar berarti gaji 200 hari. Atau mungkin gaji hampir 1 tahun. Filipus yang pandai hitung-hitungan berkata tidak masuk dalam hitungan kita. Gaji 1 tahun pun kalau dipakai akan hanya kasih makan orang hanya sepotong kecil saja roti. Gak mungkin kenyang. Gak ada yang salah kita pandai hitung-hitungan. Saya ingat waktu SMP, SMA, bahkan kuliah saya pun di teknik elektro, saya pun suka hitung-hitungan. Saya termasuk orang yang suka kalau sesuatu masuk logika. Agak gak suka kalau sesuatu itu di luar logika. Menurut saya gak make sense, bukan hanya gak masuk logika, akal budi kita, saya kadang gak suka.
Seringkali hitung-hitungan di atas kertas, kita merasa gak mungkin bisa menang, gak mungkin bisa terjadi sesuatu yang hebat, gak mungkin bisa kasih makan. Bahkan Filipus berkata 200 dinar gak cukup. Lompat ayat yang ke-9 Yohanes 6. Yohanes 6 ayat yang ke-9, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti, jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini? Filipus bukan hanya suka hitung-hitungan. Dia menganggap remeh-temeh katanya. Apa fungsinya bekal makan siang seorang anak kecil? Anak kecil. Mana ada sih anak kecil yang bekalnya seperti orang dewasa? Namanya anak kecil. Tapi jangan anggap remeh setiap hal sederhana yang Tuhan taruh di tangan kita, di hidup kita. Asalkan tadi kita tahu kuncinya saja. Asalkan kita tahu bagaimana rahasianya, bukan bersungut-sungut tapi mengucap syukur. Apa yang ada di tanganmu? 5 roti, 2 ikan, apa yang ada di tangan kita? Pekerjaan, bisnis kita. Size usaha kita, size modal kita, size pegawai kita. Bukan size orang yang mini-mini, bukan. Maksudnya jumlahnya kecil, jumlahnya sedikit, mungkin 2-3 orang. Omsetnya mungkin masih mini, masih sedikit. Talentanya, pengaruhnya atau apa yang 5 roti 2 ikan di tangan kita. Mari belajar daripada expertnya seseorang yang mengucap syukur yang namanya Yesus. Masih dalam Yohanes 6 ayat yang ke-11, ini dia. Ayat yang ke-11, perhatikan, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu. Sebanyak yang mereka kehendaki. Bahkan sebanyak yang mereka butuhkan. Dan setelah mereka kenyang, 200 dinar aja hanya sepotong kecil kata Filipus. Ini sampai semuanya kenyang. Ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. 13. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Bapak ibu saudara, matematikanya Filipus gak masuk hitungan. Gaji 1 tahun pun gak cukup, hanya sepotong kecil. Tapi pribadi Yesus, seorang pribadi yang tahu mengucap syukur. Di kitab-kitab Injil yang lain, bahkan ada hal-hal detail, dia menengadah ke langit, berdoa kepada Bapa. Dia mengucap syukur. Akhirnya ternyata hal yang sederhana, hal yang kecil yang sedikit itu, memberi makan sampai kenyang. Kita tahu ceritanya, cerita ini sangat klasik, sangat terkenal. Bukan hanya sampai kenyang, sampai berlebih. 12 bakul, 12 keranjang. Bagi orang Yahudi angka itu punya artinya. Angka 12 itu artinya adalah angka bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa atau orang banyak. Bukan dia Yesus roti hidup itu. Dia bukan hanya terpecah-pecah untuk orang Israel saja. 12 sisanya berbicara mengenai bangsa-bangsa yang non-Israel pun termasuk kita. Termasuk di dalam bilangan orang yang Tuhan peduli, orang yang Tuhan perhatikan. Bangsa Israel, setiap angka punya artinya. Angka 12 angka, the nations, bangsa-bangsa. Artinya apa? Tuhan Yesus memperhatikan kita Bapak Ibu Saudara. Mujizat ini dicatat bukan hanya untuk bangsa Israel di zaman itu saja. Tapi sampai hari ini ketika kita mengerti kuncinya. Ketika kita mengerti bagaimana cara bersikap menghadapi tantangan dan himpitan. Mujizat itu terjadi. Kelaparan pun tak sanggup menghentikan langkah dan iman kita. Apakah kita sedang bergumul ekonomi keuangan? Ada di antara Anda sedang bergumul ekonomi keuangan, urusan perut kan, makanan. Jangan justru bersungut-sungut. Jangan justru tinggalkan Tuhan. Anda makin jauh daripada jalan yang namanya jalan mujizat. Salah kalau kita malah bersungut-sungut. Justru harus mengucap syukur. Di tangan kita cuma 5 roti 2 ikan kan. Bisnis kita lagi problem, keuangan kita lagi bermasalah, lagi berkurang kan. Makin sedikit. Serahkan ke tangan Tuhan. Sambil hati kita mengucap syukur. Pada waktunya yang tepat.
Dia akan menuntun kita dalam anugerah dan berkat, bahkan bukan hanya keluarga kita kenyang. Tuhan kalau memberkati kita itu gak hanya untuk diri kita, tahukah Bapak Ibu Saudara. Sehingga kalau kita berpikir tujuan kita adalah kaya-kaya dan kaya diberkati buat kita, Anda salah besar. Yesus kita, Tuhan kita kalau memberkati bukan hanya untuk diri kita, tahukah? Tapi untuk orang-orang di sekeliling kita. Berhadapan dengan kelaparan, ucapan syukur membawa jalan keluar. Bagaimana kalau berhadapan dengan kematian? Mari kita lihat contoh yang kedua. Membangkitkan Lazarus. Kita lihat Yohanes 11 ayat yang kelima. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, perhatikan ini aneh nih. Ia sengaja tinggal 2 hari di tempat di mana ia berada. Yesus ketika mendengar saudaranya Maria dan Marta sakit namanya Lazarus, Yesus sengaja tinggal malah. Di-delay 2 hari. Konon hitung perjalanan minimal 1-2 hari, jadi delaynya itu 4 hari. Bukannya Yesus segera tergesa-gesa, malah nunda. Kita merasa Yesus kita sering terlambat. Kadang buat kita, Yesus kayaknya sengaja nunda bukan hanya 1 hari 2 hari. Bertahun-tahun kayaknya ketika kita menunggu jawaban doa. Kayaknya buat kita Yesus itu lambat banget jalannya. Bahkan sengaja nunda bertahun-tahun. Tapi bagi Yesus, tak pernah dia terlambat. Bahkan kalau Anda baca nanti di selesai ibadah ini lalu Anda pelajari lagi Yohanes 11. Yesus berkata justru aku akan menunjukkan kemuliaanku. Bagi manusia terlambat, bagi Yesus enggak. Dia punya planning yang jauh lebih baik untuk menyatakan kemuliaannya. Apa yang kita rasa lambat Yesus kita? Percaya saja dia tidak lambat. Pace kecepatan dia bergerak tidak lambat. Dia tahu waktunya. Mari kita perhatikan beberapa highlight ayat dalam kisah ini. Ayat yang ke-14, karena itu Yesus berkata dengan terus terang. Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu sebab demikian lebih baik bagimu. Supaya kamu dapat apa? Belajar percaya. Bukankah orang percaya, orang itu dikatakan beriman ketika dia tidak melihat namun percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya, kata Alkitab kita. Lalu kita lompat ayat 41, Yohanes 11 perikop yang sama. Maka mereka mengangkat batu itu lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, perhatikan kata berikutnya, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras apa? Lazarus, marilah keluar. Ayat 44, orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Dalam sikap doanya Yesus, seperti ketika memecahkan roti dan ikan, dia menengadah ke atas. Tidak bersungut-sungut, pastinya Yesus teladan yang sempurna. Dia mengucap syukur, dia berkata, Bapa engkau selalu mendengarkan aku. Bukankah Tuhan kita selalu mendengarkan kita? Mana buktinya Pastor Bernard? Doa saya nggak dijawab, Tuhan jawab. Bukankah kita mengerti jawaban Tuhan ada 3? Dia berkata iya, kalau persis seperti yang dia kehendaki. Dia berkata tidak. Kalau dia tahu rancangan Tuhan terbaik dan dia ganti dengan rancangan dia. Dia berkata tunggu. Karena sesuatu yang terlalu cepat tidak baik buat kita. Yesus berkata, Bapa, aku mengucap syukur karena engkau selalu mendengarkan aku. Bukankah itu juga yang terjadi dalam hidup kita? Bapa kita, Tuhan kita, Yesus kita selalu mendengarkan kita. Itulah sebabnya kenapa kita bisa bersyukur.
Dia nggak pernah tutup telinga dengan kita. Tangannya tidak kurang panjang untuk menyelamatkan kita. Tapi kalau hal itu terjadi, salah satunya karena dosa dan pelanggaran kejahatan kita, kata kitab Yesaya. Tapi kalau kita tidak berbuat jahat, tidak berbuat dosa, izinkan dia bekerja sesuai dengan waktunya, Bapak Ibu Saudara. Yesus berkata, engkau selalu mendengarkan aku. Sebelum dia membangkitkan Lazarus daripada kematian, ada kata-kata ucapan syukur yang lahir karena iman, karena percaya. Itulah sebabnya mujizat ada. Mujizat bisa hadir dalam hidup kita. Mujizat terjadi dalam ucapan syukur kita. Membawa semua permasalahan pergumulan kita di hadapan Tuhan, menengadah ke atas dan berkata, Tuhan, aku tahu engkau mendengarkan. Aku tahu engkau tidak pernah meninggalkan. Aku bersyukur Tuhan. Meskipun hari ini belum ada jawabannya. Hari ini masih jauh dari terobosannya mungkin. Tapi kita berkata, aku mengucap syukur. Kita gak bersungut-sungut. Itulah justru yang menaklukkan kematian. Itulah justru yang menaklukkan kelaparan. Ucapan syukur menaklukkan kelaparan. Ribuan orang kelaparan dibuat kenyang bahkan sisa. Itulah yang menaklukkan Lazarus daripada kematian. Yesus sengaja tinggal 2 hari untuk menunjukkan kemuliaannya. Supaya murid-murid belajar percaya kepada dia. Ucapan syukur menaklukkan kelaparan. Ucapan syukur menaklukkan badai kehidupan. Ucapan syukur menaklukkan bahkan yang paling mengerikan buat manusia. Apa sih yang mengerikan buat kita? Kematian. Ucapan syukur menaklukkan itu. Lalu apa yang terjadi ketika kita mengucap syukur? Yang terjadi adalah yang pertama, kita tidak membiarkan hati kita dikuasai oleh kekecewaan. Kenapa kita kecewa? Sederhana. Karena harapan kita tinggi banget. Kenyataannya di bawah. Jarak antara harapan dan kenyataan itulah kekecewaan. Tapi kita bisa mengatasinya. Dengan cara kita mengucap syukur. Mengucap syukur memastikan hati kita tidak tenggelam di dalam sebuah perasaan yang mengerikan, namanya perasaan kecewa. Kalau kita kecewa, nanti lama-lama kita menolak Yesus. Setelah menolak, akhirnya kita tinggalkan Yesus. Yang terjadi ketika kita mengucap syukur adalah kita tidak membiarkan hati kita dikuasai kekecewaan. Yang kedua, kita lebih memilih percaya kepada Tuhan dan janjinya. Itulah yang terjadi ketika kita mengucap syukur. Kita lebih percaya kepada Tuhan dan janjinya itu iya dan amin. Ketika kita lebih mempercayai Tuhan dibanding lebih mempercayai masalah, disitulah mujizat terjadi. Dan yang ketiga, apa yang terjadi ketika kita mengucap syukur? Kita masuk di dalam sebuah atmosfer, di dalam sebuah alam yang namanya alam iman. Setiap makhluk hidup butuh atmosfer yang tepat, media yang tepat. Tanaman contohnya butuh, kalau enggak tanah ya air. Hewan-hewan di air, ikan dan semuanya butuh air, berenang di air untuk mereka hidup. Setiap makhluk hidup butuh habitat atmosfernya yang tepat, media yang tepat. Demikian kita juga anak-anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita butuh atmosfer yang tepat, namanya atmosfer iman. Bagaimana kita masuk dalam alam iman, dalam atmosfer iman itu. Ketika hati kita penuh dengan ucapan syukur. Itulah yang terjadi. Itulah alasannya kenapa mujizat selalu datang dalam hidup kita. Mujizat dalam ucapan syukur terjadi ketika kita mengerjakannya. Karena 3 hal itu terjadi di dalam hidup kita. Ada 3 aplikasi yang kita bisa kerjakan, kita bisa renungkan dan lakukan. Yang pertama, mari mengucap syukur dalam segala hal. Seperti nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Dalam segala hal, mau di atas mau di bawah, ambil keputusan mengucap syukur. Yang kedua, belajar hitung kebaikan Tuhan setiap hari. Kenapa kita melupakan? Kenapa hati kita mudah kecewa membandingkan dengan orang lain? Karena kita lupa menghitung kebaikan Tuhan. Yang ketiga, mari kuasai perasaan kita. Hidup kita tidak ditentukan oleh perasaan kita. Hidup kita ditentukan oleh keputusan, komitmen kita. Keputusannya apa? Baik dan tidak baik kondisinya. Saya ambil keputusan untuk mengucap syukur. Kalau itu yang kita lakukan, Anda dan saya,
sedang berada di dalam jalan yang tepat, jalan mujizat. Karena selalu ada mujizat dalam ucapan syukur. Haleluya, amin. Sambil siapkan roti, anggur dengan anggur atau biskuit dengan air putih atau air teh. Nanti kita akan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus bersama-sama. Anda siapkan terlebih dahulu. Sambil arahkan hati kita kepada Tuhan. Mari pejamkan mata kita sejenak, arahkan hati kita kepada Dia. Kita akan menyembah Tuhan. Nyanyikan lagu ini sebagai doa kita, sebagai janji kita di hadapan Tuhan sebelum kita mengambil bagian dari perjamuan kudus. Terima kasih ya Tuhan. Nyanyikan lagu ini bersama-sama dengan iman kita, katakan. Yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Amin Dalam Tuhan. segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Katakan ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Amin Tuhan. Tak dapat Haleluya. membalas kasih-Mu. Dengan segenap hati kita katakan ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ulangi dari awal. Jadikan doa kita dan ucapan syukur kita katakan bersama-sama. Yang Yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, amin. Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal Yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Katakan bersama-sama dengan segenap hati kita, ku sembah Kau. Haleluya Tuhan, ku sembah Kau. Terima kasih buat kebaikan-Mu. dapat ku membalas Terima kasih ya Tuhan. Katakan dengan segenap hati kita, ku sembah Kau. Haleluya Tuhan. Amin, amin. selalu menyenangkan. Sekali lagi katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Sekali lagi katakan, ku sembah Kau. Haleluya Tuhan, kami sembah. Angkat hati dan suara kita, bersyukur sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah dan kebaikan-Mu. Ku sembah Kau Tuhan Yesus, ku sembah Kau Bapa. Mari kita sembah Dia. Horalana masyakaralana ma, kurirana masyokorana ma tekereneneme. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih buat anugerah-Mu. Kau Allah yang setia, tak pernah tinggalkan kami. Baik kami di lembah kehidupan, baik kami di puncak kehidupan, Engkau selalu baik. Mari kita bersyukur. Angkat hati dan suara kita kepada Dia. Orela mata kaene mesyakarala mata karala. Terima kasih Tuhan. Tak dapat kami membalas kasih dan kebaikan-Mu. Hanya ucapan syukur kami padamu. Engkau baik, teramat baik,
Sangat baik, lebih baik Tuhan, terima kasih. Kebaikan-Mu tak pernah berkesudahan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama katakan ku sembah Kau. Katakan ku sembah Kau. Katakan ku sembah Kau. Ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Yesus. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. haleluya Tuhan. Ku sembah Kau. Yes. Ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari siapkan roti atau biskuit dengan anggur atau teh tawar atau air putih atau apapun yang Anda siapkan. Biar itu menjadi simbol tubuhnya yang terpecah 2000 tahun lalu, darahnya yang tercurah bagi kita. Yang terbaik saja Dia anugerahkan kepada kita, yaitu nyawanya. Kitab Roma 8 berkata, bagaimana mungkin Dia tidak mengaruniakan yang lain? Bagaimana mungkin Dia tidak mengaruniakan kesehatan, berkat keuangan, pekerjaan, atau hal-hal yang lain? Yang terbaik saja nyawanya Dia karuniakan. Kenapa kita harus bersungut-sungut meragukan Dia? Bersungut-sungut membawa kita keluar daripada jalan berkat kasih karunia Tuhan itu. Mari angkat roti dengan tangan kanan kita. Angkat tinggi melebihi kepala kita. Sebagai tanda kita menghargai pengorbanannya di atas Kalvari. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebelum kita makan bersama-sama, naikkan ucapan syukur kita. Mari belajar Bapak Ibu Saudara mengucap syukur sekali lagi. Mengucap syukur buat kesehatan, buat keluarga. Buat segala sesuatunya, buat kehidupan kita, buat kita mengenal Dia. Meskipun banyak hal, terobosan belum terjadi dalam hidup kita. Tapi jauh lebih banyak alasan untuk kita bisa mengucap syukur. Mari bersyukur buat anugerahnya, bersyukur buat kasih setianya. Bersyukur buat kesehatan, kekuatan yang Kau beri. Bersyukur buat nafas yang Kau beri Tuhan, terima kasih. Bersyukur buat keluarga kami, keluarga rohani buat gereja. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat cawan anggur, teh, atau air putih yang sudah kita siapkan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Sebelum kita minum bersama-sama, sekali lagi naikkan ucapan syukur kita. Bersyukur buat darahnya yang menyucikan, menghapuskan dosa kita. Hutang nyawa, hutang darah yang tak terbayar itu Dia bayar dengan lunas. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ku sembah Kau. Katakan, ku sembah Kau dengan segenap hati kita. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Hanya ini yang kami bisa lakukan. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Katakan, ku sembah Kau. Mari angkat hati dan suara kita. Let's worship Him. Karena Kau yang layak Tuhan. Oh, kami sembah karena Kau layak Tuhan. Ku sembah
Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Sekali lagi katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tak dapat kami membalas kasih-Mu, hanya ini saja. Kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Katakan, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan. Sekali lagi katakan dengan segenap hati kita. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Haleluya. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Kami meyakini ada mujizat dalam ucapan syukur. Dan terima kasih buat perjamuan kudus yang kami ambil menguatkan hati dan iman kami. Bahwa kami memulai segala sesuatu dalam kasih karunia. Menjalaninya dalam kasih karunia. Dan mengakhirinya dalam kasih karunia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, katakan bersama-sama haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, waktu ini adalah waktu yang paling tepat bagi Anda yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda. Karena ketika Anda menerima Dia, Anda sedang masuk dalam kehidupan yang baru, berjalan di dalam kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu bagi Anda yang belum pernah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mau ikuti doa yang sederhana ini, katakan dengan segenap hatimu, katakan, Tuhan Yesus, hari ini saya menyadari saya adalah manusia yang berdosa. Ampuni, sucikan, dan kuduskan hidupku dengan darah-Mu yang kudus. Pada hari ini, dengan mulut saya mengaku, dalam hati saya percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Engkau telah mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, terangkat ke sorga, dan duduk di sebelah kanan Bapa yang mulia. Hari ini saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Jadilah penguasa tunggal, jadilah Tuhan, jadilah Raja atas hidupku mulai hari ini sampai selama-lamanya. Katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat bagi Bapak Ibu Saudara yang baru saja mengikuti doa tadi. Anda sedang memasuki hidup yang baru. Dan izinkan kami Gereja Mawar Syaron memuridkan Anda supaya Anda terus bertumbuh di dalam iman. Anda bisa klik link video di atas ini, link video Welcome Home, supaya Anda dituntun bagaimana caranya terus bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita dengan berdoa. Mari sekali lagi satukan hati kita di dalam berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Ada mujizat dalam ucapan syukur. Kami mau mengalami mujizat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan hamba-Mu sebagai hamba Tuhan berdoa, kiranya umat-Mu dimanapun mereka berada diberkati. Mereka jadi garam dan terang bagi dunia. Membawa orang-orang yang belum menerima Tuhan atau orang Kristen yang tak sungguh-sungguh hidupnya datang kepada Tuhan lewat hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Dan biarkan langit di atas kami menjadi sorga terbuka. Tanah di bawah kami menjadi tanah yang subur. Karena anugerah-Mu senantiasa menyertai kami. Dan terimalah biarlah kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan pengurapan Roh-Nya yang kudus, menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, katakan dengan keras haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.